air apa namanya dimiliki PDAM Kota Surabaya juga baru kali ini gitu. Nah ini kenapa kok ini apa namanya kami gabung. Jadi tujuannya adalah kami mohon support dari teman-teman media untuk menyampaikan kepada masyarakat warga Kota Surabaya dan maupun apa namanya Indonesia begitu bahwa yang dinamakan climate change yang sudah dibicarakan di dunia ini ternyata dampaknya sudah mulai dirasakan oleh Surabaya. Begitu. Jadi PDAM ini saat ini sudah terdampak langsung, terutama tahun 2024 ini. Jadi di tahun 2024 ini mungkin kalau Bapak Ibu melihat di sungai apa namanya Kali Surabaya di Jagi, terus apa namanya sampai ke Karangpilang sana itu kan melihat airnya masih banyak gitu. Levelnya masih sama. Jadi secara level air masih sama. Tapi secara kecepatan air sudah beda. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya levelnya tinggi tapi alirannya banter. Nah, kenapa kok bisa banter? Karena salah satunya pintu air Jagi itu bukaannya agak gede. Jadi air yang mengalir ke laut itu kenceng. Gitu. Nah tahun ini apa namanya bukaan Kali Jagir itu harus kecil untuk apa? Untuk menjaga level air di sungai itu supaya tetap tinggi. Tapi kecepatan aliran ini dampaknya apa? Dampaknya kan kalau di Indonesia ini kan pengolahan limbah masih belum banyak. Jadi industri-industri dari pertanian, peternakan itu membuang limbahnya masih kebanyakan ke sungai, termasuk rumah-rumah. Jadi domestik saluran air itu buangnya ke sungai semua. Nah, yang volume buangannya ini sama, kalau yang lalu itu ditabrak dengan aliran cepat, ditabrak dengan aliran air yang cepat, maka ini kayak apa kadarnya bisa terkurangi. Nah, tapi mulai di tahun ini karena kecepatannya lambat, sedangkan volume kontaminan yang masuk ke sungai itu, polutannya itu masih sama. Ya, jadi akhirnya dampaknya besar. Jadi untuk kami olah saat ini air sungai Surabaya ini menjadi lebih berat. Jadi dampaknya kemana? Dampaknya satu, bahan kimia yang kami gunakan jadi lebih banyak. Jadi lebih banyaknya sampai berapa? Jadi kayak klorin untuk desinfektan untuk membunuh organik itu, kalau dulu kami gunakan satu itu sudah mati organiknya. Saat ini sampai 4 kali lipat itu apa namanya masih ada juga sisa organiknya. Makanya ini harus kami lakukan modifikasi di sistem pengolahan lagi. Sudah tidak bisa seideal dulu lagi. Nah ini harus kami lakukan. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Jadi ceritanya berawal dari bulan November 2023 kemarin. Jadi harusnya idealnya bulan November itu sudah mulai hujan. Tapi kemarin itu hujan mulai banyak di bulan Januari 2024. Jadi gampangannya pulaan airnya itu sudah rugi 2 bulan. November Desember ini nggak bisa pulaan banyak air baku gitu. Jadi sudah rugi 2 bulan. Terus Januari ini pun harusnya idealnya itu hujannya kalau dulu itu di daerah hulunya Sungai Berantas. Jadi di daerah Bendungan Sutami, daerah mana itu Malang ya. Di daerah Bendungan Sutami, di daerah Malang sana itu harusnya hujannya itu antara Malang sampai Blitar sebelum Kediri. Nah yang kemarin hujannya di Januari sudah mulai hujan deras itu, kebanyakan hujannya itu setelah Kediri. Bedanya apa? Kalau dari Malang sampai Blitar ini harapannya kenapa kok dari Malang sampai Blitar? Karena 7 dari 8 bendungan besar yang untuk penampungan airnya Berantas itu berada di wilayah antara Malang sampai Blitar. Sedangkan Kediri ke bawah itu cuma ada 1 bendungan. Makanya ketika hujannya deras itu setelah Kediri, tampungannya ya hanya tampungan kecil di 1 bendungan itu. Dan ketika tampungannya kecil itu artinya kan ada air yang melimpah yang lebih besar. Oleh karena itu makanya terakhir kemarin itu Surabaya itu kok sering kedatangan banjir, genangan itu
Ya karena dampak itu juga. Jadi sebenarnya semuanya ini climate change itu sudah mulai kita rasakan. Makanya kami berharap dengan adanya kita lebih peduli kepada lingkungan, ini setidaknya kalau sudah rusak ini ya saat ini sudah terlanjur rusak begitu. Nah ini setidaknya kita tidak mempercepat kerusakan yang lebih parah begitu. Paling tidak bisa ngurangi, terus ya setidaknya bisa sedikit-sedikit untuk memperbaiki gitu. Jadi kalau dampaknya nanti kalau misalkan ya semoga saja PDAM ini masih bisa mengolah airnya kan. Ini modifikasi kami lakukan. Tapi selain itu juga dampak kepada genangan itu juga akan terjadi kalau kita masih terus tidak peduli terhadap lingkungan gitu, teman-teman. Nah, terus berikutnya di sini kami juga mendeklarasikan kepedulian PDAM. Ini kami juga menunjukkan ini eco movement itu logo baru untuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi logo CSR itu diproduksi oleh rekan-rekan